Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat setiap kita. Hari ini jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam Daily Devotion. Dan hari ini kita akan mengawali minggu ini dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini tanggal 18 Juli 2022. Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat-sehat. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan selalu menyertai kehidupan setiap kita. Dan pada pagi hari ini kalau Bapak Ibu suka judul, saya berikan judul antara harta dan Tuhan, siapakah yang lebih menguasai kehidupan kita. Dan saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan tayangan video ini. Dan buat Bapak Ibu yang diberkati dengan tayangan video ini, jangan lupa untuk follow saya, subscribe saya, dan jangan lupa memberikan komentar-komentar yang positif, dan jangan lupa sebarkan videonya Bapak Ibu supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati Tuhan. Oke? Dan sebelum kita mulai, tentunya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, dan sebentar juga kami mau merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya kebenaran-Mu menuntun kehidupan kami, Engkau pakai kehidupan kami supaya hidup kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Bapa, ubahkan kehidupan kami, perbaharui terus cara berpikir kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Matius 6 ayat yang ke-21. Alkitab katakan begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, jadi Yesus sudah memberitahukan kepada kita Bapak Ibu bahwa di mana ada harta, sebenarnya ada begitu banyak orang yang meletakkan hatinya juga di hartanya Bapak Ibu. Makanya belakangan ini Bapak Ibu, istilah crazy rich atau sultan adalah istilah yang banyak populer belakangan ini Bapak Ibu. Istilah ini disematkan kepada mereka yang dianggap punya harta kekayaan yang sangat luar biasa. Ada yang diberi label demikian berdasarkan laporan resmi jumlah hartanya. Ada juga yang disebut sultan atau crazy rich karena dia begitu royal berbelanja atau memamerkan hartanya Bapak Ibu. Maka istilah crazy rich ini atau sultan ini juga bisa punya dua konotasi. Secara positif itu bisa diartikan sebagai bahwa dia adalah seorang pekerja keras yang berhasil. Tetapi secara negatif, crazy rich adalah si tukang pamer yang suka menghambur-hamburkan uang kerjanya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada nggak sih yang namanya crazy rich? Ternyata ada Bapak Ibu. Ada dua orang kaya yang berjumpa dengan Yesus. Nah jika mereka berdua ini hidup di zaman sekarang, mungkin juga mereka disebut crazy rich. Mereka bisa juga disebut sebagai sultan Bapak Ibu. Orang kaya yang pertama yang mau kita bahas Bapak Ibu, namanya adalah Sakeus. Ya. Jadi meskipun kaya Bapak Ibu, hartanya berlimpah, tapi masalahnya Sakeus ini punya citra yang buruk. Dia kepala pemungut cukai dan dianggap pengkhianat dan pemeras rakyat Bapak Ibu. Jadi Sakeus ini adalah orang Yahudi yang dipakai oleh orang Romawi untuk memeras bangsanya sendiri Bapak Ibu. Jadi orang-orang Yahudi ini sangat benci sama yang namanya Sakeus Bapak Ibu. Jangankan dengar namanya. Orang ngelihat orangnya aja rasa-rasanya udah malas Bapak Ibu. Dan tokoh yang kedua yang kita mau bahas pada hari ini adalah pemimpin kaya yang mengaku hidup saleh dari sejak masih mudanya. Dan tentu aja Bapak Ibu, tokoh yang kedua ini punya citra positif di masyarakat Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertemuan dengan Yesus justru menyingkapkan
pribadi mereka yang sesungguhnya Bapak Ibu. Sakeus memang punya citra yang buruk. Sakeus memang seorang pemungut cukai, pemeras rakyat Bapak Ibu. Tetapi ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus, berhadapan muka dengan Yesus, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Sakeus mengalami yang namanya pertobatan Bapak Ibu. Dan bukan hanya sekedar pertobatan biasa Bapak Ibu. Pertobatan yang diikuti juga dengan tindakan. Apa yang dilakukan oleh Sakeus? Sakeus memberikan separuh hartanya kepada orang miskin. Dan Sakeus berkata begini, kalau ada orang yang pernah dia peras, dia ganti 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah yang saya sebut dengan pertobatan sejati Bapak Ibu. Apakah yang dimaksud dengan pertobatan yang sejati? Pertobatan yang sejati adalah bukan hanya sekedar pertobatan di kata-kata, tapi pertobatan yang diikuti juga dengan tindakan. Contohnya adalah Sakeus ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu meneliti benar-benar kisah Sakeus, Sakeus itu ketika dia berkata, ya separuh hartanya akan diberikan kepada orang miskin, dan kalau ada orang yang pernah dia peras, dia ganti 4 kali lipat. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya dia kehilangan hartanya Bapak Ibu. Waktu dia kehilangan hartanya, apa yang Sakeus pilih? Sakeus memilih Yesus daripada hartanya Bapak Ibu. Dan sebaliknya Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan si pemimpin kaya ini? Apa yang terjadi dengan orang muda yang kaya ini Bapak Ibu? Justru orang muda yang kaya ini mengurungkan niatnya untuk mengikuti Yesus. Karena apa? Karena ternyata begini Bapak Ibu, waktu Yesus lihat anak muda ini, ketika Yesus menyuruh anak muda ini untuk menjual hartanya, itu bukan karena Yesus jahat Bapak Ibu. Ya, ada orang yang salah berpikir, oh kok kenapa sih Yesus menyuruh untuk menjual hartanya? Apakah Yesus mau anak muda ini, pemimpin muda ini jadi orang miskin, jadi orang melarat? Bukan Bapak Ibu. Tapi karena ketika Yesus melihat pemimpin muda ini, ketika Yesus melihat orang muda ini Bapak Ibu, ternyata ada satu hal yang menghalangi orang muda ini mengikuti Yesus. Yaitu apa? Yaitu hartanya. Dia terlalu mencintai hartanya. Hartanya begitu menguasai kehidupannya Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu dan saya ingin tegaskan sekali lagi kepada kita. Tolong dengar ini baik-baik Bapak Ibu, bahwa begini, kaya itu bukan dosa Bapak Ibu, ya. Tapi sikap kita atas harta dan bagaimana kita memposisikan Tuhan dan harta, itulah yang menentukan apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau enggak Bapak Ibu. Di mata Sakeus, hanya Yesuslah yang lebih penting dari segala harta yang dulu sangat dia cintai. Dan kemudian dia rela dianggap pengkhianat Bapak Ibu. Ya kan? Dia lebih memilih Yesus kebanding dia memilih hartanya Bapak Ibu. Makanya dia rela untuk melepaskan hartanya. Tapi tidak dengan pemimpin kaya itu Bapak Ibu. Tidak dengan orang muda yang kaya itu Bapak Ibu. Kalau demikian Bapak Ibu, untuk apa semua kesalehan, bahkan juga mungkin amal, sumbangan-sumbangan kita Bapak Ibu, yang dia lakukan sejak masa mudanya itu, kalau ternyata bukan Tuhan yang utama dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, berapapun harta kita, mari kita mau cek kehidupan kita, mari kita mau periksa diri kita Bapak Ibu. Apakah sikap kita atas harta yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita itu sudah benar Bapak Ibu? Apakah kita mencari harta hanya demi hal-hal duniawi yang akan binasa? Dan yang lebih penting Bapak Ibu, mana yang lebih penting? Mana yang melekat dalam kehidupan kita? Harta atau Tuhan? Siapa yang menjadi penguasa dalam kehidupan kita? Harta atau Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu, bukan soal berapa banyak harta kita, tapi bagaimana sikap kita terhadap harta. Itulah yang menentukan. Jangan sampai harta, duit, kekayaan menguasai kehidupan kita. Saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan tayangan video ini.
Yang diberkati jangan lupa kasih jempolnya, berikan komentar-komentar yang positif. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih ya Bapa. Kalau kami boleh belajar dari orang-orang kaya yang ada di Alkitab. Hari ini ajar kami supaya kami boleh bersikap seperti Sakeus. Bahwa Tuhanlah yang terpenting dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menjadi pusat dari kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu ajar kami supaya biar Engkau sendiri yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan tolong kami ya Bapa. Kami percaya bahwa harta, kekayaan itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kami percaya ya Tuhan, kalau kami menjadikan Engkau satu-satunya penguasa dalam kehidupan kami, maka hidup kami akan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk bersikap yang benar terhadap harta duniawi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom teman-teman Christ Center TV. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video Christ Center TV. Ayo dukung terus channel ini untuk bisa mencapai 100.000 subscriber. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam kerajaan buat kita semua. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Mantap.